Pak Asril. Ini bapak ini tidak asing lagi, Bu. Ya, sebelum beliau di sini, mungkin kami sudah bergabung juga dengan beliau di pasar raya. Ya. Minum, makan, ya Pak Asril. Nah, berceloteh lagi di sini kita Jumat Curhat. Baik, alhamdulillah, puji syukur. Tidak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pagi hari ini ya, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, ya, alhamdulillah, sehingga dapat melaksanakan kegiatan Jumat Curhat. Nah, yang mana Jumat Curhat ini ya kegiatan dari pihak kepolisian, ya, kita tiap Jumat dianjurkan ya, bersilaturahmi kepada masyarakat warga ya, di Kota Solo ini. Nah, bukan di sini saja, kemarin kami sudah mengadakan juga tempat lain. Bagaimana ya, maksud Jumat Curhat ini, keluhan dari masyarakat ya, terhadap situasi kondisi di wilayahnya, termasuk terhadap rekan kita atau personil Polri, manakala dalam pelaksanaan tugasnya, pelayanannya terhadap masyarakat, atau manakala dari ibu-ibu, bapak, adik-adik dari mahasiswa melaporkan sesuatu ke Polres ya, ke kantor polisi kurang memuaskan. Nah, itu gunanya Jumat Curhat. Nah, ini memicu dari pihak kepolisian dalam rangka pelayanan. Di sini tidak sendiri, nah, ditemani oleh para Kabak Kasat. Ya, pertama Pak Cuprinaldi, Pak Kasat Bimas, ya, Pak ya, Bapak juga lah, memang tidak seharus diketahui rekan-rekan bahwa Pak Ibu-ibu ya, Pak Dwi Kasat Intel, ya, Pak Dana dari Bimas, anggota Bimas, Pak Yendra Kanit Bimas, dan itu Pak Mayendri ya, dan Pak Babin kita Pak Ardi ya, menemani dalam kegiatan Jumat Curhat. Pertama saya mengucapkan terima kasih ya Pak Asril, terlaku rakyat ya, warga yang tidak sesuai, yang tidak pantas, silakan. Mungkin dari bapak, ibu-ibu, ya, adik-adik mahasiswa dan informasi anggota dari pihak Polres ya, Solo Kota ini Pak kurang bagus, dia kurang punya etika dia Pak, dia gini macam, silakan disampaikan ya Pak. Ya Pak Kasat ya. Nah, inilah. Ini mungkin pembukaan dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua, termasuk dari kami juga ya, dalam rangka penyampaian pesan-pesan Kamtibmas dan juga dalam pelayanan terhadap masyarakat. Mungkin ini bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Waka. Untuk selanjutnya tadi berlibang ambo seluruh anggota ambo biar ambo juga. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Asril. Polisi sama jodilah ada koordinasi yang. Iya, memang harus. Memang harus. Di Pak, ada mungkin Bapak dapat tanya mungkin langsung. Masuk bintang salah dapat. Dapat ada. Kalau ada dari apa-apa ibu-ibu yang perlu disampaikan, sampaikan, termasuk adik mahasiswa. Pada bapak misalkan pada Waduh sampean. Nah, pada Pak Waduh ini Pak. Nah. Ya. Siapa Pak dari mana kok? Mobil ini bawa sopir. Gulu. Ya macam itu. Pakai apa betul boleh. Dari Pak sampai kau Pak. Sini akan sampai habis lagi. Ya. Mulai bisa di Solo ke Padang ni. Ya siapa? Perpanjangan. Ya perpanjangan. Nama Pak siapa? Sarul. Pak Sarul. Ya. Oh ya Pak. B lah. Bes umum. Pak Sarul dari LH ya. Kebetulan beliau membawa kendaraan ya, untuk SIM-nya ya, sudah habis ya. Kalau hampir hampir habis. Baik ya, untuk SIM perpanjangan memang kita di Solo, tapi untuk Klipeng namanya Klipeng ya, klinik pengemudinya tetap di Padang, di Ditlantas Polda Sumbar. Tetap prosesnya di sini juga. Nah, itu kalau langsung di sini tidak boleh, karena harus mengikuti
tes ya klinik mengemudi. Nah, jadi untuk perpanjangannya tetap di sini, tetap ada di Ditlantas melakukan kegiatan tes tertulis dan untuk prakteknya. Namanya klinik pengemudi. Mungkin itu Pak. Silakan yang lain kalau ada bertanya, ada adik mahasiswa yang ada ditanyakan, silakan. Yang perlu tanyakan. Ya. Kok enggak do mah pulau santai ke. Cara dari hati. Iya. Dari hati na Pak. Ya, namanya curhat. Curhat dong mama, ya, Mama Dede kan ada kata. Nah, Iya, Pak. nah, ini curhat terhadap Pak Polisi. Silakan. Kenalkan, nama saya Mitra Rizkia, Pak. Mitra, Jabat sebagai pengawas angkutan, Pak. pengawas angkutan, Yang ingin ditanyakan itu, Pak, masalah kontainer, Pak. kontainer. Masalah kontainer ini kan ada diletakkan di titik-titik tertentu, Pak. Ya, Jadi kemarin ini udah banyak hilang pintunya tuh, Pak. pintunya hilang. Pintunya tuh, Pak. Oh, ya. Jadi untuk keamanannya tuh bisa dilaporkan apa gimana gitu, Pak. Baik, Pak Kasat Dimas atau langsung aja. Baik, terima kasih Bu Mitra, Pak. Mitra. Ya. Itu ditaruh di titik-titik tertentu kan itu. Nah, memang pengawasannya kan kita tidak melekat ya Pak. Ya. Terjadilah suatu kehilangan pintunya, istilah dicuri lah. Kalau dicuri, namanya dicuri, dilaporkan. Sehingga untuk pertanggungjawaban Ibu Mitra sebagai pengawas. Iya, Pak. Ya, pengawas hilang namanya punya aset kantor hilang harus dibikinkan, dan itu tuh untuk pertanggungjawaban Ibu Mitra terhadap kantor. Ya, bagaimana untuk penggantiannya Pak hasilnya diajukan. Tapi kalau tidak dilaporkan seolah-olah itu masih lengkap juga. Iya, Pak. Dan juga mengganggu transportasi yang dilewati mobil itu, jatuh juga sampah masyarakat juga yang kan. Nah, silakan Ibu Mitra laporkan ke Polres ya, kantor polisi ya, sama Polres Solo Kota. Begitu jawabannya. Iya, Pak. Terima kasih Bu Mitra. Mungkin ada dari Bapak yang lain, Pak. Yang petang digawan, Pak. Iya. Tanah garam. Tanah garam, Di Pak. belakang Kelurahan Suku Pak. Silakan Bapak, Ibu, adik-adik, nak Bapak. Yuk, aduh mungkin tak informasi mengenai tentang pihak Nama saya Davido Vandano. Saya akan bertanya. ya. Saya mahasiswa dari UNP Fakultas Ilmu Keolahragaan. Mengapa pekerjaan polisi dianggap memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, dan faktor apa yang dapat menghambat jalannya tugas polisi dalam kehidupan masyarakat? Baik, itu yang lain. Ya, Pak. Tadi, ya makasih ya. Dari adik-adik mahasiswa, nama apa di? Namanya? Hah? Vandano. Pertanyaannya, mengapa ya pekerjaan polisi penting sekali ya di masyarakat, dan faktor apa saja yang menghambat ya kegiatan polisi? Terima kasih ya, sudah jawab. Ya, saya mampu. Nanti kalau manakala ada tambahan dari rekan Kasat ya, pekerjaan polisi ini sangat penting sekali bagi masyarakat. Nah, tapi itu kan tidak tujuan sesuatu, tidak ditujukan kepada sesuatu atau pekerjaan yang mana kan itu. Tapi keseluruhannya dijawab itu penting sekali ya. Kenapa penting sekali pekerjaan polisi di terhadap masyarakat? Pertama, terjadi suatu permasalahan pencurian salah satu tadi. Ya, pencurian yang salah satu tadi. Kalau tidak dilaporkan ya kepada pihak kepolisian, berarti akan berulang-ulang kejadian pencurian. Nah, jadi penting sekalinya peranan polisi, pekerjaan polisi itu mencegah terjadinya pencurian. Salah satu kegiatannya ya ada PH ya, polis hazard namanya, bagaimana suatu daerah itu rawan supaya tidak rawan terjadi pencurian
atau ya banyak dan yang lainnya. Makanya polisi itu perlu patroli ke daerah sesuatu, daerah tertentu itu. Patroli ya di sana sering pencurian. Sehingga polisi ke sana patroli, salah satunya patroli. Penting sekali ya. Pekerjaan polisi itu penting sekali untuk patroli perlu ya. Menangkap pencurian perlu juga penting ya. Nah, Pak Kasat ya. Ini jadi kalau dibilang penting sekali pekerjaan polisi itu. Karena pihak kepolisian ini bukan suatu ini wadah ya. Wadah aparat ya negara ya. Badan ya, berbadan hukum ya. Jadi penting sekali lah pihak kepolisian di mana-mana saja pihak kepolisian penting sekali. Ini yang dapat saya simpulkan kenapa penting sekali. Itu salah satunya patroli, salah satunya itu penting ya. Pekerjaan polisi misalnya patroli itu penting sekali. Dan termasuk kegiatan yang lain banyak. Contohnya bapak ibu-ibu ya bikin suatu surat keterangan kehilangan gunanya untuk pengurusan yang lain-lainnya, misalnya yang lain ada surat-suratnya hilang, lapor pihak kepolisian. Itulah pekerjaan polisi, mungkin sudah diatur ya, tidak di luar ini sudah diatur ya. Kalau di luar itu pekerjaan polisi berarti sudah menyalahi. Nah, kalau pekerjaan polisi ini mungkin ini yang bisa saya dapat, saya tanggap dari cerita pertanyaan dari adik-adik. Mungkin ada tambahan dari para kasat ya atau rekan-rekan dari PJU, silahkan. Bagaimana, Dek? Tidak, iya kalau memang Puas cukup. puas cukup gimana? Hah, puas ya. Kalau nak ada polisi, ya maaf saja, bukan menganu. Kalau tidak ada aparat negara, ya pihak kepolisian, termasuk TNI, ya kita kan sudah coba, ya tidak ada pihak kepolisian. Contoh salah satu terjadi macet di sana, polisi nak ada, bertanya masyarakat, dia nak ada polisi, maaf Pak Polisi kau, maaf Pak Polisi, itulah salah satu je peranan. Kadang-kadang pihak kepolisian tidak bisa memenuhi di satu tempat itu, ya karena kita di sini ini Polri di Solo kota ini kurang ya, kurang sekali ya di Solo ini, termasuk di mana-mana kurang ya. Makanya tiap tahun 6 bulan sekali ya, penerimaan Polri diterima ya, gunanya untuk menutupi kekurangan, termasuk yang pensiun juga. Nah, ini gambarannya. Jadi peranan Polri di tengah masyarakat penting sekali, betul. Ini jawaban yang bisa saya tambah, Pak adik-adik, Bapak dan Ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan ya lagi, atau bagaimana Pak Asril selaku Kepala Dinas Kabid LH